wakum sab'an shidada, dan kami bangun di atas kalian sab'an shidada, 7 yang kokoh. Waja'alna sirajan wahaja. Ada yang mengatakan yang dibangun 7 itu adalah langit, ya, lapisan langit yang dibangun 7 yang kokoh. Yang dulu sudah pernah kita bahas. Kita pernah bahas bersama dengan kalimat dan pembahasan tentang bagaimana menyelaraskan pemahaman kita bahwa langit itu tidak hanya sekedar apa yang bisa dilihat, jadi memiliki 2 makna. Kalau kita sab'an shidada, di atas kita itu dibangun langit yang kokoh, itu adalah 2 makna. Pertama, langit secara fisik yang bermakna lapisan-lapisan yang dulu kita bahas, lapisan atmosfer, lapisan stratosfer, ionosfer, dan sebagainya. Ada 7 lapisan yang sudah pernah kita bahas bersama itu. Selain itu adalah juga lapisan langit yang dimaksud itu adalah tingkatan betapa tingginya derajat di sisi Allah. Allah sendiri bukan kok di atas, itu maknanya adalah di atas kepala kita, tetapi yang di atas maknanya itu adalah kehendak kita untuk bahwa kita tidak bisa mengawur di semau kita, tapi kita harus benar-benar memahami bahwa Allah di atas segalanya. Seperti contohnya kalau kita bilang, wah ini semua tergantung para pimpinan yang di atas sana. Padahal dia juga nggak kok di atas apa, ya tetap sama. Ya di bumi sini gitu loh. Bahkan kadang kalau misalnya gedung bertingkat sekalipun, ruangan direktur atau ruangan komisaris itu enggak kok di ruangan lantai paling atas, enggak, malah ruangan yang agak di bawah yang mudah dijangkau. Tetapi posisinya sebagai decision maker atau sebagai penentu kebijakan, ya, pembuat keputusan, itu tinggi gitu lah. Jadi langit yang dimaksud, bahkan Allah diposisikan Allah di langit yang ke-7. Kalau pemahamannya dibatasi hanya lapisan langit dalam arti fisik, lah ya itu mengkerdilkan sifat-sifat kemahasegalaannya Allah. Jadi kalau ada sampean diajak memahami seolah-olah langit itu hanya seperti gedung bertingkat, lalu Allah itu bersemayam di tingkat ke-7, kemudian tumastawa 'alal arsy, kemudian Allah bersemayam di atas arsy, lalu sampean bayangkan Allah itu duduk di sebuah singgasana di lantai ke-7. Ini malah menurut saya sangat berbahaya buat akidah kita. Karena ini berarti mengkerdilkan Allah, menyamakan Allah dengan sifat-sifat makhluk. Padahal Allah itu mukhallafatu lil hawa. Allah itu tidak bisa disamakan dengan makhluk. Ya, nggak bisa. Allah itu tidak bisa juga dibayangkan seperti manusia. Misalnya Nabi Muhammad SAW itu sering bersabda sambil dimulai dengan sumpah begini, walladzi nafsi biyadihi, walladzi, dan demi zat nafsi yang jiwaku biyadihi ada di tangannya. Lah sekarang kalau bicara aku ada di tangannya, tangannya Allah itu seperti apa? Nabi sering bersabda gitu, walladzi nafsi biyadihi.
demi zat yang tanganku ada di jiwaku ada di tangannya. Lah kalau misalnya jiwaku ada di tangannya Allah itu seperti apa? Nanti kan malah jadi musyrik kalau kemudian membayangkan tangannya Allah itu seperti apa. Tidak ada. Ya. Jadi itulah misalnya dalam ayat kursi Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum, bahwa Allah itu tidak tidur dan tidak ngantuk. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, bagi miliknya lah langit dan bumi. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih, tidak ada satu manfaat mudarat atau apapun kecuali semua dengan izinnya. Ya, man dzalladzi yashfa'u illa bi'id ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ya, Allah mengetahui apapun yang ada di depan dan di belakang. Loh, kalau di belakang dan di depan ini, di depannya Allah, di belakangnya Allah, terus gimana kita membayangkan arah seperti itu? Kan nggak mungkin, berarti Allah seperti ada jasad. Jadi semua itu jangan diartikan seperti kita membayangkan manusia, termasuk ketika kita bicara langit. Ya. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Wasi'a, dan luasnya kursiyuhu, kursinya Allah. Loh, kalau bicara kursinya Allah terbuat dari apa? Jati, perak, emas, atau apa? Bentuknya seperti apa? Nah, kalau nanti kemudian dibayangkan Allah itu punya kursi seperti singgasananya manusia, loh, jadi nggak Tuhan dong. Gitu loh. Nah, kalau sekarang kemarin Raja Charles menggantikan Ratu Elizabeth yang mati, lalu duduk di singgasana. Lalu kalau Allah dibayangkan kayak gitu kan ya itu menghina Allah namanya. Maka kursiyuhu itu adalah diartikan sebagai apa? Kekuasaannya Allah. Makanya manusia kemudian sekarang ikut-ikutan memakai terminologi itu ketika rebutan jabatan kades, bupati, camat, gubernur, presiden, atau kepala ini, kepala itu sebutannya kursi. Padahal sebenarnya adalah jabatan. Maka Allah pun demikian, yang dimaksud Allah kursiyuhu, luasnya kursinya Allah itu meliputi langit bumi. Loh, sekarang juga logikanya. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Luasnya kursinya Allah itu meliputi langit dan bumi. Loh, coba, saya ulang ya. Luasnya kursinya Allah meliputi langit dan bumi. Lalu ada yang mengatakan kursinya Allah, singgasananya Allah, arasnya Allah itu ada di langit ketujuh. Lah kan nggak nyambung. Kan tadi ayat tadi mengatakan kursinya Allah, singgasananya Allah meliputi langit dan bumi. Lah terus ada yang mengatakan ya kursinya Allah yakni ars hanya ada di langit ketujuh. Lah berarti langit yang ke-6 sampai 1 siapa yang menguasai? Gitu. Jadi maka kursi itu, singgasana itu, arsnya Allah itu jangan diartikan secara harfiah, tetapi itu maknawi atau secara hakikiah. Jadi demikian pula kalau kita mengamaknai ayat 12 dari surat An-Naba ini, wa banaina fawqakum sab'an shidada. Allah memakai kalimat 7, memakai kalimat 2, angka itu tidak bisa kita artikan hanya dengan bilangan manusia, ya. Wa ja'alna sirajan wahhaja. Nah, terkait dengan sirajan ini sudah pernah saya sampaikan, ada yang memaknai sebagai bintang timur, ya. Bintang timur itu bintang yang sangat terang, ya. Bintang yang kalau kadang bahkan pagi itu diartikan sebagai bintang timur itu bintang yang paling terang di salah satu konstelasi galaksi di luar galaksi kita. Tetapi dia saking terangnya itu sampai kalau pagi
kelihatan itu. Jadi ada kalimat sirojan itu. Nah ini yang apa? Kalau secara astronomi itu banyak ya bintang sirojan ini yang sangat terang. Ada yang mengatakan juga itu adalah pelita yang dibikin manusia. Nah, kemudian wanabata wahaja yang sangat terang wa anzalna dan kami turunkan minal mu'sirati ma'an sajjaja dan kami turunkan dari langit itu awan, dari awan itu air hujan yang tercurah dengan hebatnya. Kemudian linukhrija bi habba wa nabata untuk kami tumbuhkan dengannya biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Wa jannati alfafa. Ingatlah inna yaumal fasli kana miqata. Sungguh kami pastikan bahwa hari keputusan itu pasti waktunya, tapi di mata Allah. Ya, nah sirojan tadi ada yang memaknai sebagai ya bintang matahari itu ya, matahari itu diartikan sebagai bintang yang sangat terang. Dan kita sebenarnya coba dulu karunia Allah berupa matahari, saya ulangi, karunia Allah berupa matahari itu setiap kali nanti ya. Ini bagi yang sudah di Kalimantan matahari sudah terbit ya, sudah ya. Mulai itu. Sudah. Yang di Lombok sudah terbit. Jogja mendung, Gus. Iya, saya di Malang ini juga sedang mendung. Nah, pernah nggak ketika matahari terbit? Itu kan kalau kita ini misalnya matahari nggak terbit atau misalnya mendung terus kayak gini, kira-kira gimana tanam-tanaman itu? Miliknya petani itu. Gimana? Bisa tumbuh? Kalau mendung terus gini nih. Tak bisa masih. Karena apa? Klorofil apa? Kalau dulu terjadi sintesa di penampang dedaunan itu membutuhkan matahari untuk melakukan sintesa sehingga mereka bisa melakukan pertumbuhan di daun apapun itu membutuhkan sinar matahari. Jadi kalau matahari misalnya bukan hanya tidak terbit ya, tapi terbit lalu ditutupi awan kayak gini, waduh bisa nggak panen semua itu. Apalagi untuk petani garam dan pengprodusen kerupuk. Ya sudah, iya, enggak jalan. Nah, ini menunjukkan bahwa betapa, terutama ya bagi kita ini enggak bisa hidup loh, selain dengan oksigen, kita sangat membutuhkan matahari untuk energi kita. Jadi kalau enggak ada matahari, kita enggak bisa hidup. Buktinya apa? Planet yang terlalu dekat ke matahari atau terlalu jauh dari matahari, jaraknya tidak bisa manusia hidup di sana. Karena kemudian, ya tadi itu, kita akan mati kepanasan kalau terlalu dekat, dan kita akan mati kedinginan kalau terlalu jauh. Tidak usah ratusan kilometer, beberapa kilometer saja, beberapa puluh kilometer saja, seandainya bumi ini bergeser dari titik garis edarnya, kita udah nggak bisa hidup loh Mas. Bulut kafe. Nah itulah yang kemarin saya sebut, bahwa penataan gunung, sungai, lembah, danau, di titik-titik koordinat tertentu, itu sudah diatur Allah. Allah lah desainer paling canggih, paling hebat, maha segalanya. Jangan dirusak. Nah, sekarang dirusak. Demikian pula penataan planet-planet di dalam tata surya ini. Kenapa Mars ditaruh di agak jauh dari bumi? Ya gitu kan. Kenapa Merkurius di situ? Kenapa Saturnus di sana? Kenapa Uranus di sana? Kenapa
Pluto di sana. Kenapa matahari itu sebesar itu sudah diatur. Nggak tahu apa-apa saya dan sampean ini. Maka kewajiban kita hanyalah yus nang taat saja, sami'na wa ata'na. Demikian pula terkait tadi ya. Jadi ini sudah diatur Allah semua. Maka hujan turun, matahari bersinar, itu ayo disyukuri. Sudah pernah belum ketika matahari terbit saya itu alhamdulillah ya Allah atas sinar matahari pagi ini. Itu loh. Dulur-dulur kita yang bule itu loh. Lah kok itu tuh kepengen hitam. Kenapa? Karena pigmen kulitnya kurang sinar matahari. Makanya itu sebenarnya lebih sehatan sampean yang coklat-coklat kayak gini aslinya itu. Nah sampean kok malah sudah kasih coklat kok malah sampean kasih krim warna pemutih karep sampean yo opo sampean niku. Oh sama itu udah dikasih coklat itu sehat. Coba itu ada jutaan wisatawan dari benua-benua yang kurang matahari itu ke daerah-daerah tropis seperti Brazil, seperti Indonesia atau Asia Tenggara. Itu nyari apa coba? Nyari matahari yang paling utama. Kok enaknya gini di Indonesia ini? Kok enaknya gini di Khatulistiwa ini? Tiap hari ada matahari. Gitu. Panas yang nggak terlalu panas, nanti dingin yang nggak terlalu dingin. Lah kayak di Cina itu saya pikir, wah, itu orang Indonesia itu memang kadang mental inlander ya, mental terjajah terlalu lama. Jadi kayak apa-apa yang dari barat itu mesti indah, mesti perlu ditiru. Salju aja katanya hebat. Salju itu ciptaan Allah ya, semuanya tetap hebat ya. Tetapi saking mengidolakannya luar negeri, andaikan aku hidup di salju, nggak kuat zaman. Oh, yang hidup di salju aja pengen kayak Indonesia kok. Jadi kita ini diberi anugerah yang luar biasa sama Allah, syukuri. Siapa yang misalnya nanti terbit matahari, pernah zaman? Ya Allah, alhamdulillah. Matahari terbit ya Allah, alhamdulillah. Oksigen gratis tiap hari ya Allah, alhamdulillah. Ada air untuk minum. Nanti mandi habis ini sampean, mandi lo ya. Siapa yang jarang mandi ini? Alhamdulillah Mas Harto, mandi ya nanti Harto. Ada air untuk mandi ya Allah, alhamdulillah. Bayangkan orang-orang di Ethiopia yang hanya untuk minum saja antri 10-20 km. Kita bukan hanya untuk minum, mandi jebyar-jebyur cos. Ada satu prediksi, kalau konsumsi air manusia ini boros seperti sekarang ini, dimungkinkan bahwa tahun sekian puluh tahun ke depan itu manusia nggak akan kebagian air. Sehingga anak cucu kita, mungkin cucu dari cucu kita, itu nanti melihat orang film tentang kita nyemprot mobil kita ketika nyuci mobil, itu kagum. Wih, kok gitu ya banyaknya air. Itu karena air bersih di masa itu sudah sangat menipis. Nah kita sekarang alhamdulillah. Dulur, kenapa sih? Kalau nanti kita itu banyak bersyukur tentang apa yang ada sudah dianugerahkan Allah. Hati kita itu enggak ambisi yang jungkir balik, enggak karuan itu loh. Kurang, akhirnya menjadi orang yang calm down, orang yang mutmain qulub, orang yang selalu mensyukuri apa yang Allah menyebutkan misalnya ini. Wa anzala minal mu'sirati ma'an sajjaja, ketika ada hujan turun dari langit, dari awan. Karena alhamdulillah hujan ya Allah, hujan lagi. Gitu kita ini. Iya, padahal nanti zaman kalau nggak dikasih hujan, iya kan, lama terus panas, akhirnya kering, apa semuanya kering. Sampean sholat istisqa toh.
Semua orang ke lapangan, sholat istisqa, ya Allah turunkanlah hujan, di mana-mana nangis gitu. Lah kayak gini sekarang dikasih hujan, hanya karena hujan terus sampean nggak punya payung, mau berangkat hujan lagi. Loh, manusia itu memang begitu kok, repot. Ya. Tuhan yang maha kuasa ngeladeni sampean nih. Makanya itu kata Allah itu dalam surat At-Takatsur, manusia itu tuh nggak cerewet itu hatta zurtumul maqabir. Manusia itu nggak cerewet, nggak kakean pola. Kalau orang Jawa kasar itu nggak kakean cangkem gitu. Itu hanya ketika manusia sudah masuk kubur. Wes nang situ. Ya lu aneh-aneh itu. Makanya disebut khuliqal insan halu'a. Manusia itu ngewoi, repot, suka mengeluh. Quran itu. Nah, sehingga Allah memperingatkan kita di dalam ayat-ayat ini ketika kami menurunkan hujan dari langit, ketika kami menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dari tanah akibat hujan itu, adanya kebun-kebun yang rindang, itu sebagai pelajaran sampean dan saya. Biar tahu bahwa semua itu dari siapa? Dari Allah. Ya, dari apa? Dari Allah. Gitu. Sehingga ayo kita memikirkan kembali seluruh ambisi-ambisi duniawi kita. Ayo kita selaraskan dengan kebersyukuran. Bukan kok sampean tak larang memiliki rencana-rencana, bukan, kita tetap harus punya ya rencana-rencana di dalam kehidupan di dunia ini, dan ayo dijalankan itu, tetapi bersamai itu dengan apa? Rasa syukur, supaya muncul sikap qanaah dan sikap tawakal. Itu, jadi ayo tetap itu, misalnya ngelihat sawah yang menghampar luas gitu. Ini kalau misalnya ditambah kasih tanaman ini, tanaman itu, enggak apa-apa begitu itu. Ayo diversifikasi dalam pertanian, tetapi dalam itu sambil bersyukur. Ya Allah, alhamdulillah, panjenengan beri anugerah kami pekerjaan sebagai pencetak batu bata, alhamdulillah, panjenengan kasih kami pekerjaan. Mas Markapan kerjaannya apa? Sebagai apa? Nyangkul, Gus. Nyangkul. Kayak gini hujan ini berkah atau musibah? Kadang berkah, kadang musibah, cobaan. Ya kan? Kadang berkah, kadang musibah. Di Mas Markaban itu jadi musibah karena apa? Gampang kerendam air itu masjidnya itu. Karena dekat sungai dia. Kemarin baru saya kunjungi, tapi jadi berkah ketika memang sedang bercocok tanam kayak gini. Ini anomali Mas Markaban. Waktunya nggak hujan loh, harusnya kemarin Agustus September itu. Ini kan harusnya kering banget ini. Ini kan harusnya sangat kering banget ini. Tapi sekarang malah banyak hujan ya kan. Padahal ini harusnya kalau dulu sudah gampang gitu. Pokoknya kalau bulan Agustus, September itu saya dan ini waktunya nyari jangkrik. Tahu jangkrik ya? Jangkrik itu loh apa? Ini jangkrik yang krik itu loh. Itu apa? Di tempat sama namanya? Krik. Yang itu jangkrik Mas Markaban. Jadi jangkrik itu ada dua. Jangkrik jeliteng sama jangkrik jelabang. Jangkrik jeliteng itu yang hitam, ya kan? Kalau jangkrik jelabang itu yang merah. Jangkrik jelabang itu agak kecil, tapi warnanya agak kemerahan. Kalau jangkrik jeliteng itu yang hitam, itu yang suaranya mantap itu. Nah, kita bikin itu. Iya menang. Jangan Pak Warso ini kelihatan suka ngadu gitu. Menangan ini. Kecilnya bandel ini mesti. Masa kecil ini. Iya, masa kecilnya bandel. Saya enggak pernah dulu ngadu-ngadu gitu kan. Tapi nyuruh orang ngadu. Anak kecil memang nakal dulu.
Nah, pada saat seperti ini itu dulu cuaca itu sudah jelas. Kita nyari jangkrik itu kan di celah-celah tanah sawah yang sudah merekah-rekah itu kan. Jadi kalau bulan-bulan Juni, Juli itu sudah panen, setelah panen itu dipotong semua itu, maka di sela-sela bekas potongan padi yang sudah mengering, kemudian di celah-celah itu, disitulah jangkrik itu berada. Jadi ternyata, nah sehingga hujan itu sudah bisa ditebak, tapi sekarang susah ditebak. Saya masih ingat kalau pokoknya bulan Agustus September itu kalau malam udah jarang di rumah dah. Di sawah kayak gitu dah. Nah, ternyata Allah itu luar biasa ya, menciptakan jangkrik itu ternyata mampu mendengar mendengar suara di bawah sekian desibel ya. Yang itu tidak mungkin didengar oleh telinga manusia. Jadi telinganya jangkrik sama telinganya manusia itu ternyata didesain Allah secara berbeda. Karena kalau manusia sampai didesain telinga-telinga seperti telinga jangkrik, maka manusia akan pecah itu gendang telinganya. Karena saking apanya? Saking sensitifnya telinganya siapa? Jangkrik. Makanya jangkrik itu, kalau kita dengarnya krik, 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 dia jauh gitu. Kita sudah pelan-pelan berjingkat-jingkat, dengar dia, diem dia. Itu ternyata setelah diteliti, itu telinganya jangkrik itu punya sensitivitas sensor yang luar biasa sensitif, sehingga apa? Dia bisa mendengar selembut apapun suara. Itu. Makanya sampean kalau nggak ahli betul itu nggak bisa itu. Kenapa? Karena ada krik, 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 kita deketi, mati dia, diam dia. Tahu, oh ini Pak Warso datang. Oh ini, Pak Jo nggak tahu, Pak Jorang Kota. Nggak tahu, dia nggak tahu jangkrik ya. Nah, itu menunjukkan betapa hebatnya kuasanya Allah itu. Nah, ini kadang ya, tentang hujan, tentang itu yang kita alpa dan luput menyukuri itu ya. Jadi ketika Allah memberikan. Lalu yang ayat terakhir, inna yaumal fasli kana miqata, sungguh hari keputusan atau hari berbangkit itu pasti telah akan terjadi. Waktunya telah ditentukan. Wallahu a'lam bishawab. Bahkan Rasulullah sendiri ketika ditanya kapan kiamat, maka ilmu sa'ah atau ilmu tentang hari kiamat itu inda Allah, di sisi Allah. Tidak ada yang tahu, hanya Allah. Malaikat pun tidak tahu. Tidak ada yang tahu. Ya. Jadi tentang maut seseorang, tentang kiamat, itu hanya Allah yang tahu. Maka kita tidak usah memperdebatkan itu, kewajiban kita adalah prepare. Ayo persiapkan. Terima kasih. Oh, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Oh, ada yang ditanyakan? Permisi, Gus. Terkait dengan siklus alam yang tidak menentu itu, atau memang banyak orang yang ahli prediksi alam, kemudian atau untuk orang yang beriman itu atau hanya untuk ulil albab? Bagaimana Gus penjelasannya, Gus? Gimana Mas Marhaban? Untuk kondisi siklus alam yang tidak menentu, itu kan bagi orang-orang yang beriman kan mungkin sadar ini adalah semua kodrat Allah. Tetapi bagi orang-orang yang juru badai, juru ramal itu kan bertolak belakang. Ini maksudnya atau hanya untuk menguji kesabaran orang beriman, atau bahwa Allah itu tidak bisa ditandingi dengan perkiraan manusia. Penjelasannya bagaimana, Gus? Ya, kalau Allah tentang ini sebenarnya lebih, kalau saya ya Mas Marhaban, itu lebih kepada bukti kerusakan alam ya, bukti kerusakan alam. Jadi
Anomali cuaca ini bukti kerusakan alam bahwa manusia yang bikin ketidakteraturan. Dulu sudah teratur, ya, sudah teratur. Artinya kalau dulu teratur itu tidak usah di juru bedek pun ya sudah teratur. Semua orang juga sudah tahu, bukan karena bedek gitu kan. Kalau Juli, Agustus, September itu tidak usah pakai dukun pun orang tahu bahwa Agustus, September itu tidak ada hujan. Tidak ada hujan itu hujan. Paling kalaupun ada anomali nanti kalau pas sudah sampai Oktober, November itu nggak ada hujan, nah itu baru biasanya orang istisqa. Tapi kalau sekarang itu ini karena anomali cuaca ini sudah berjalan nggak karuan dan berjalan bertahun-tahun, ini lebih kepada bukti bahwa dharal fasada fil barri wal bahri itu bima kasabat aydin nas, bahwa telah tampak kerusakan di langit dan di bumi karena tangan-tangan akibat ulah tangan manusia. Jadi justru di situ Allah ingin menunjukkan kepada manusia, ini loh, kalau kamu itu tidak taat sama aturanku, ini yang terjadi. Jadi itu, makanya sudah dijelaskan dalam Al-Quran itu. Gitu. Iya. Ya, jelas? Jelas, terima kasih. Ada lagi? Oke, kalau enggak ada, catatannya jangan lupa loh ya, nanti biar pada saat kita murojaah banyak yang memberikan ulasannya supaya enggak diwakili oleh 1-2 orang saja supaya semua jelas. Gus, saya enggak nyatat, Gus, saya sudah tua, enggak apa-apa. Dicatat di memori. Saya kalau disuruh ngomong itu, Gus, takut. Ya nggak usah takut, siapa sih di sini yang ditakuti? Wong wajah saya loh sudah saya ramah-ramahkan, meskipun susah untuk ramah. Sudah saya ramah-ramahkan gini kok masih takut. Nah apa-apa, belajar menyampaikan ya. Karena tanggung jawab dakwah itu adalah fardu ain, bukan fardu kifayah. Sehingga yuk belajar ya. Ini mumpung baru nyampe ayat berapa tadi? 17 ya? Baru 2 kali 17. Nah, ayo mulai belajar catatan-catatannya, diingatlah minimal poin-poinnya sehingga nanti diskusinya lebih gayeng, lebih variatif dan lebih banyak yang terlibat. Oke, karena saya itu saling mendoakan dulur, karena menghadapi Dajjal seperti ini kita wajib untuk saling bergandengan tangan, saling mendoakan agar Allah melindungi kita, terutama ya kesehatan jasmani dan rohani kita. Jangan lupa kesehatan jasmani juga, tidur jangan terlalu larut, kalau nggak benar-benar penting sekali. Kemudian bangun tahajud, minum air hangat, madu, perbanyak buah, bergerak di pagi hari, lalu hilangkan stres, jangan terlalu banyak dibebani oleh beban-beban, ya, kurangi. Demi kesehatan kita, sudahlah, kesehatan jasmani maupun rohani. Semoga Allah merahmati kita, meridhoi kita. Amin. Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Allahumma hdina fi man hadayta wa afina fi man afayta. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaika wa la yudhillu man tasha. Tabaraka rabbana wa ta'ala. Alhamdulillah wa qad tasbih. Allahumma dafa'na al-bala'a wal waba'a wa al-hasdin wa najjina min syarri shaytan. Allahumma rfa' darajatana fid dunya. Rabbana amanna faktubna ma'a syahidin wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana. Rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan wa a'udzu bika min Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Allahumma rahamna